الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد الفاتح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فحمدا لرب خصنا بمحمد وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجز كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, khususnya orang tua kita, guru kita, Da'i ilallah al-allamah Habib Alawi bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, yang mudah-mudahan diberikan kesempatan guru kita, orang tua kita, al-allamah Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, dan keluarga besar daripada guru besar kita Al-Allamah Al-Walid Al-Marhum Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, yang mudah-mudahan kita semua dengan berkat beliau mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak pantas bagi saya untuk berdiri di tempat ini di hadapan Habib Alawi, di depan Habib Abu Bakar dan para ulama yang lainnya, namun imtithalan lil amr wa ibtigha'an lin nazar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari yang mulia ini kita dikumpulkan demi untuk mengenal sosok yang agung, baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang sebutan namanya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebutan namanya membuka pintu langit Allah, sehingga di majlis yang semacam ini tanpa diragukan segala doa dijawab oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, yang kita sebut adalah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang segala gerak geriknya adalah hikmah, yang segala gerak geriknya adalah panutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada sosok manusia yang akhlaknya, budi pekertinya dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagaimana sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Peringatan Maulid yang kita hadiri bukan hanya sekedar lantunan syair pujian untuk baginda yang agung, bukan hanya sekedar salawatan yang kita panjatkan untuk Rasulullah SAW, tetapi peringatan Maulid yang diperingati, peringatan Maulid yang diadakan, tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang terbaik untuk kita sekalian, sebagai sosok yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita petik dari sosok Rasulullah? Ribuan kali kita menghadiri Maulid, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Ribuan kali kita menghadiri peringatan semacam ini, bagaimana peneladanan kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tiada lain untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Dan sebaik-baiknya sosok yang mengajarkan kita kepada ketakwaan, sosok yang mencontohkan kita kepada ketakwaan adalah baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW. Lihat bagaimana perilaku beliau, lihat bagaimana akhlak beliau yang mulia. Tidak pernah mengenal kedengkian di dalam hatinya, tidak pernah mengenal kebencian di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kasih sayang, yang ada hanyalah cinta, rahmatul kulluhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Busiri di dalam Hamziyahnya. Yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki hanyalah kasih sayang, hanyalah cinta, yang hanyalah kepedulian. Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari diri kalian. Bagaimana cirinya? Bagaimana sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, peduli kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin beliau rauf, beliau rahim, beliau penyayang, beliau pengasih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini selalu kita baca di dalam acara-acara maulid, di dalam pembacaan rami selalu kita baca. Banyak di antara kita memahami bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah, al-khitab ditujukan kepada kita kaum muslimin. Padahal kalau kita jeli, kita memahami dan kita membaca ayat ini, dalam ayat tersebut Allah berbicara tentang atau ditujukan kepada kaum mukminin di akhir daripada ayat bil mu'minina raufur rahim. Tetapi penggalan pertama dari ayat tersebut Allah berbicara bukan kepada kita. Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy, siapa mereka? Mereka yang dari sejak awal Nabi Muhammad menyerukan risalah ini, mereka lah yang membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang mendolimi Nabi Muhammad. Mereka yang menganiaya Nabi Muhammad. Mereka yang betul-betul menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada mereka, orang-orang kafir yang ada di Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Allah bilang kepada mereka, sesungguhnya telah datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini Allah tidak berbicara kepada kita, tetapi kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Allah bilang telah datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, seorang utusan dari diri kalian. Allah bilang dari diri kalian, sebab mereka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah mengenal betul siapa Nabi besar Muhammad SAW. Sebab memang Nabi Muhammad adalah bagian dari mereka, bagian dari diri mereka, dari keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, dari bangsa Quraisy yang mereka kenal sosoknya. Leluhur Nabi Muhammad adalah leluhur mereka juga. Dan Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah mereka. Ayah beliau mereka kenal, kakek beliau mereka kenal, datuk beliau mereka kenal. Karena itu Allah Ta'ala menegaskan, telah datang kepada kalian seorang utusan Allah dari diri kalian, dari sosok yang kalian kenal. Kenal nasabnya, kenal jati dirinya, kenal bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya. Min anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain yang kalian kenal sosoknya. Terus Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sifat yang sangat dominan. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang banyak yang mulia, memiliki sifat hamidah, sifat-sifat terpuji yang sangat banyak yang tidak terhingga. Tetapi dalam ayat ini yang menarik, Allah garis bawahi dua akhlak mulia. Apa itu? Allah Ta'ala bilang azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu yang pertama. Yang kedua, harisun 'alaikum, peduli kepada kalian. Dari semua akhlak Rasulullah yang mulia, yang indah, dua hal ini yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sifat Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir Quraisy, adalah berat baginya penderitaan kalian. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sakit, merasakan rasa sakit ketika istri saya sakit. Istri saya sakit, saya merasakan sakitnya. Kenapa? Karena hubungan cinta antara saya dengan istri saya. Ketika anak saya sakit, saya juga merasakan pedihnya. Kenapa? Hubungan darah antara saya dengan anak saya. Ketika sahabat saya pun tertimpa musibah, saya merasakan kepedihannya. Kenapa? Hubungan yang erat persaudaraan. Tapi belum pernah ada ketika ada orang memusuhi kita, dia tertimpa musibah, kita merasakan sakitnya. Enggak. Ada orang tetangga kita tiap hari ganggu kita, tiap hari fitnah kita, provokasi kita, membuat fitnah tentang kita. Terus ketika dia tertimpa musibah, apa yang bakal kita lakukan? Kita bakal syukurin dia. Nggak ada kita merasakan sakit ketika dia tertimpa musibah, karena memang nggak ada hubungan sama kita. Bahkan dia membenci kepada kita. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bilang, berat baginya penderitaan kalian. Siapa kalian di sini? Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang selama bertahun-tahun mencaci maki Rasulullah, menfitnah Nabi Muhammad SAW, menyakitinya, mengusirnya dari kampung halamannya, sampai beliau hijrah ke kota Mekah,
sampai diperangi Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatnya diperangi, keluarganya, pamannya dibunuh, hingga dirobek-robek, dimutilasi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu semua dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat apa yang dinyatakan oleh Allah tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di akhir daripada usia Rasulullah di tahun ke-9 Hijriah lebih kurang. Saat itu Allah Ta'ala bilang, azizun alaihi ma'anitum, berat baginya penderitaan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy yang selama ini mengganggu Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Enggak ada kedengkian di dalam hati, enggak ada kebencian di dalam hati. Tatkala beliau meraih kemenangan gilang gemilang saat Fatah Mekah, orang-orang kafir Quraisy saat itu dikepung oleh pasukan Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mengira Nabi Muhammad akan membalas dendam atas kejahatan yang selama ini mereka lakukan, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang bersih dalam hati, manusia yang suci hatinya, sehingga saat itu Nabi bilang kepada mereka, "Mada tadunnun anni fa'ilun bikum ya ma'syar Quraisy?" Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka semua ketakutan, sebab mereka selama ini mengetahui, memahami dari para raja yang berkuasa, kalau mereka berkuasa, mereka menindas, mereka membalas dendam. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Nabi bilang kepada mereka, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka bilang, khairan akan karim wa min akhin karim. Yang kami harapkan adalah kebaikanmu, wahai saudara kami yang mulia, wahai keponakan kami yang baik. Dipanggil yang keponakan dulu, dipanggil tukang sikit. Tapi lihat, Nabi tidak mengungkit-ungkit kejahatan mereka. Nabi tidak mengungkit kesalahan mereka. Yang ada Nabi Muhammad SAW bilang kepada mereka, ketahuilah wahai ma'syar Quraisy, aku tidak akan mengatakan kepada kalian melainkan apa yang dahulu dikatakan oleh saudara Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Yang lalu biar berlalu, Allah ampuni dosa kalian. Ya ma'syar Quraisy, idhabu fa antum tulaqa. Wahai orang-orang Quraisy, pergilah kalian semuanya bebas dan telah aku maafkan, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah sosok Rasulullah SAW. Harisun alaikum, peduli kepada kalian, betul-betul peduli kepada keselamatan kita, kepada kebahagiaan kita. Beliau rela berangkat berjalan kaki dari kota Mekah lebih dari 150 km berjalan kaki menanjak naik gunung ke kota Taif demi untuk menyerukan agama Allah, demi untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Tetapi ketika sampai di kota Taif, apa yang beliau dapatkan? Perlakuan buruk, biadab dari orang-orang Taif. Apa yang mereka lakukan? Mereka memusuhi Rasulullah, melempari batu kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi sendiri menyatakan bahwa apa yang beliau hadapi dari gangguan orang-orang Taif itu begitu berat, sampai beliau bercerita ketika Sayyidatuna Aisyah di kota Madinah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini Nabi yang kuat, Nabi yang agung. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal marra 'alaika yawmun ashaddu 'alaika min yawmi Uhud? Wahai Rasulullah, pernahkah berlalu engkau mengalami suatu hari yang lebih berat bagimu daripada hari Uhud? Di peperangan Uhud itu Nabi Muhammad terluka parah. Itu pipi beliau robek, tembus rantai yang mengikat helm beliau itu menembus kepada pipi beliau. Darah mengalir, wajah beliau itu berlumuran darah. Terkala di peperangan Uhud itu beliau terluka parah. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, hari Uhud hari yang berat. Apakah pernah engkau melalui suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Nabi bilang, pernah wahai Aisyah. Apa hari itu? Maka Nabi Muhammad bilang, hari di mana aku diperlakukan dengan biadab, dengan buruk oleh penduduk kota Taif, kata Rasulullah SAW. Mereka mengusir Nabi Muhammad sampai mereka keluarkan orang-orang gila mereka untuk mengusir Rasulullah SAW dengan cara biadab. Tetapi itu semua Nabi tidak mempedulikan. Nabi bilang kepada Allah saat beliau terusir dari kota Makkah di dalam doanya, ya illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Apabila engkau tidak murka ya Allah, perlakuan orang-orang kafir ini tidak akan aku pedulikan semuanya. Semuanya kecil selama engkau ridha kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah Rasulullah. Datang malaikat kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan ini gunung aku akan timpakan kepada penduduk kota Taif yang biadab ini. Tapi lihat apa Rasulullah jawab, jangan. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang, jangan kau timpakan gunung ini kepada mereka. Malaikat bilang, apa yang kau harapkan dari manusia-manusia biadab ini? Keimanan sudah tidak diharapkan lagi dari mereka. Nabi bilang, kalau memang keimanan sudah tidak ada harapan dari mereka, maka sungguh aku masih berharap anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah SWT.
Malaikat tadi itu bilang, sadar man sammaka Raufan Rahimah. Maha benar Tuhan yang menampakkan engkau Raufan Rahimah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Muhammad yang indah ini begitu banyak, tetapi tujuannya bukan sekedar dongeng yang kita dengar. Tujuannya adalah bagaimana kita pulang ke rumah kita dengan membawa akhlak yang mulia ini, dengan membawa sifat yang mulia ini, dengan membawa hati yang suci ini. Karena sesungguhnya di hari kiamat nggak ada yang akan membawa manfaat bakal kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita, Allah bersihkan hati kita. Berikan cerminan yang baik kepada alam semesta tentang sosok Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, di sore hari ini kita hadir dalam peringatan Maulid di Al-Bushra ini. Mudah-mudahan keberkahan tercurah dari Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan panjang umur untuk guru kita, orang tua kita, Al-Habib Alawi bin Abdurrahman As-Sakar, Al-Habib Abu Bakar dan para ulama yang lainnya, sehingga senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, Allahumma ij'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Muhammad